100 miliar rupiah per tahun. Bayangkan, itu bukan angka yang kecil. Itu uang pajak warga Jawa Barat yang tiap tahun untuk subsidi Bandara Kertajati. Hanya supaya bandara ini tetap bisa beroperasi. Tapi pertanyaannya, sampai kapan ini mau nombok terus? Kang Deddy Mulyadi akhirnya melempar bom kebijakan. Beliau secara tegas ingin menghentikan subsidi operasional ini. Tapi tunggu ya, ini bukan sekedar menutup bandara. Ada rencana besar di baliknya, tukar guling saham. Jabar mau lepas Kertajati ke pusat, tapi sebagai gantinya, Jabar mau ambil alih kembali Bandara Husein Sastranegara Bandung. Strategi cerdas atau sekedar cuci tangan? Mari kita bedah tuntas di video kali ini. Mari kita bicara data. Berdasarkan laporan terbaru, Pemprov Jawa Barat harus menanggung beban operasional sekitar 100 miliar per tahun untuk BIJB Kertajati. Padahal, aktivitas penerbangan di sana sangat minim, hanya 1-2 penerbangan komersial sehari. Kondisi ini disebut KDM sebagai kondisi yang tidak sehat. Membiayai manajemen, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Efeknya kemana? Namanya efek Halim. Warga Bandung dan sekitarnya daripada jauh-jauh ke Majalengka dengan waktu tempuh yang lama, mereka lebih memilih ke Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Apalagi sekarang ada WUS. Akhirnya apa? Jawa Barat yang bangun bandaranya, tapi Jakarta yang dapat benefit ekonominya. Ini yang bikin KDM berang. Nah, ini poin paling menarik yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Kepala Bapeda Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, mengungkapkan skema swap share atau pertukaran saham. Saat ini, Pemprov Jawa Barat memegang sekitar 70% saham di Kertajati. Rencananya, mayoritas saham ini akan dilepas ke pemerintah pusat atau injurni. Kenapa dilepas? Supaya beban operasional dan pengaturan rute penerbangan jadi tanggung jawab penuh pusat. Tapi, Jabar nggak mau rugi begitu saja. Mereka membidik kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara Bandung sebagai kompensasinya. Targetnya tahun 2027, Rek. Jadi, Jabar ingin pulang kampung ke Bandung, memegang bandara yang lokasinya di pusat bisnis dan wisata. Tapi Rek, rencana menghidupkan kembali Husein Bandung bukan tanpa hambatan. Ada masalah teknis yang namanya obstacle. Secara geografis, Husein itu dikelilingi oleh pegunungan dan juga bangunan tinggi atau KKOP yang membatasi jenis pesawat besar. Itulah alasan teknis kenapa penerbangan jet besar itu dipindah ke Kertajati. KDM sadar akan hal ini. Solusinya gimana? Kertajati tidak akan mati. Kertajati bisa dialihfungsikan menjadi pangkalan TNI AU atau pusat industri pertahanan multifungsi. Jadi, bandara itu tetap produktif untuk pertahanan negara, sementara Husein Bandung dikembalikan untuk penerbangan domestik, jet pribadi, atau pesawat baling-baling yang lebih aman secara teknis. Ini adalah pembagian porsi yang logis. Bayangkan, jika 100 miliar tiap tahun itu tidak lagi dipakai untuk nombok operasional bandara sepi. Uang itu bisa dipakai untuk membangun ratusan kilometer jalan desa,
subsidi pupuk petani, atau beasiswa pendidikan. Inilah yang disebut KDM sebagai kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Bukan hanya mengejar prestis, bangunan mewah yang kosong. Langkah Swabster ini adalah langkah diplomasi fiskal yang cukup berani. Jabar melepaskan beban raksasa untuk mendapatkan kembali aset yang lebih lincah dan menguntungkan secara ekonomi daerah. Kesimpulannya, Rek, strategi tukar guling saham Kertajati ke Husein Bandung ini adalah pilihan paling rasional saat ini. Jabar tidak bisa terus-menerus menutup mata atas kerugian APBD demi sebuah ego infrastruktur. KDM ingin Jawa Barat kembali realistis bisnis yang sehat. Tapi gimana menurut kalian? Apakah pemerintah pusat bakal mau menerima saham Kertajati yang sedang nombok ini ditukar dengan aset Husein yang strategis? Atau kalian lebih setuju Kertajati tetap jadi bandara komersial utama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, Rek. Kita debat sehat di sana. Saya Canto, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam aviasi. Saya berulang lagi, beban hutang kita tinggi. Satu, dana PEN. Dua, membiayai Kertajati. Kita ngebiayain terus, hasilnya nggak ada. Rutin operasional. Iya, membiayai, Pak. Betul. Kita membiayai sesuatu yang tidak menghasilkan apapun. Ya. Gitu loh. Padahal lembaga bisnis itu, lembaga penerbangan bisnis. Yang ketiga, Aljabar. Betul. Kertajati dan Aljabar itu kalau digabungin 100 miliar. 150 kan? Ya? 150 Pak. Hah? 150. Aljabar itu 45 per tahun. Kertajati 100. Pertanyaan saya, bisa nggak sih karena kita ngebiayain terus juga nggak ada hasilnya, Kertajati stop dulu deh.